Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Payung dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Payung Misteri. Aku bukanlah orang yang tergolong indigo atau punya kemampuan melihat makhluk gaib. Tapi entah kenapa dari kecil aku seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Berikut aku ceritakan sepenggal kisahku. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007. Saat itu aku baru lulus madrasah aliyah. Untuk mencari pengalaman, aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan, Aceh Selatan. 3 bulan aku di sana. Kemudian pamanku berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru. Tak lama berselang, akhirnya kami pun pindah. Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong sangat tua. Terdiri dari 2 lantai dan di setiap lantainya hanya ada 1 kamar yang ukurannya menurutku terlalu besar, yaitu sekitar 6 kali 6 meter. Sudah puluhan keluarga mungkin pernah ngontrak di rumah itu sebelum kami. Hari pertama, kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah. Sebenarnya aku sudah bisa merasakan ada hawa yang lain di rumah itu. Tapi aku enggan mengatakannya pada pamanku. Malamnya, karena kelelahan, aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama seorang sepupuku yang cewek, bernama Zahra. Usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku. Kami memiliki kebiasaan yang sama, yakni tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang. Jadi kami tidur dengan mematikan lampu kamar, sehingga menjadikannya gelap gulita. Gangguan dari makhluk itu langsung aku rasakan. Di antara sadar dan tidak sadar, aku melihat sesosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar belum tertutup. Sosok itu berpostur tidak wajar dengan wajah merah, mata merah menyala, dan rambutnya yang gimbal. Sosok itu terus menatap ke arahku. Sontak aku ketakutan dan bermaksud membangunkan Zahra. Tapi tubuhku tak mampu bergerak. Suaraku juga tak bisa keluar. Padahal aku sudah berteriak, tapi justru suaraku hanya tercekat di tenggorokan saja. Alhasil, aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata dan sesekali melihat ke arah makhluk itu, berharap makhluk itu sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku. Bersamaan dengan berakhirnya ayat kursi yang kubaca, aku pun bisa bernapas lega. Aku lalu mencoba membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali. Siangnya, aku melanjutkan rutinitasku seperti biasa dan menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan. Sampai pada suatu hari, kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun. Dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Kami pun mandi secara bergantian. Aku mendapat giliran terakhir karena kebetulan hari itu aku mengalami masa menstruasi.
Jadi aku mengalah karena yang lain mengejar waktu sholat maghrib, sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku, karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib. Apalagi dalam keadaan kotor seperti itu. Di mana saat-saat seperti itu rentan dengan gangguan makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk, samar-samar aku mendengar seseorang memanggil namaku. Awalnya lirih dan kupikir itu suara sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku. Karena penasaran, aku pun menyahuti panggilan itu. "Siapa ya?" teriakku. "Ini aku, Kak, Irma," sahutnya. "Ada apa?" tanyaku lagi. Tapi sudah tak ada sahutan lagi. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapakah Irma itu? Apa temannya Zahra? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat. Apakah ada temannya atau saudara yang bernama Irma yang datang? Dia pun heran dan menjawab tidak ada. Lalu, aku menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Malah dia yang ketakutan. "Kak, logikanya ya, ini maghrib. Gak mungkin ada orang yang berkunjung. Karena kurang sopan berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus, kakak lihat gak tulisan itu?" Tunjuk Zahra ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit. Tapi sudah kelihatan sangat usang. Aku pun heran. Ada apa sama roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya, di luar tabel roster. Aku pun melihat ke sudut roster tersebut. Dan ternyata di sana tertulis Irma Zulistikawati. Dan tepat di atas tabel tertulis roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996-1997. Apa? Aku terhenyak kaget. Spontan Zahra merapat ke arahku sambil merangkul lenganku erat-erat. Tapi aku segera menguasai keadaan. Kamu ini kayak tak punya iman saja. Habis sholat toh, masa takut sama yang begituan? Takut tuh sama Tuhan, bukan sama hantu, ucapku sambil tersenyum berusaha mencairkan suasana. Walaupun sebenarnya bulu kudukku juga merinding. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu kepada tetangga tentang seorang anak yang bernama Irma itu. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Mereka malah heran, kenapa aku bisa tahu Irma? Aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di kamar atas. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Saat itu aku baru bangun dari tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi aku sedikit santai. Aku berniat mengambil minuman ke dapur. Saat aku sedang menenggak minuman di depan meja dispenser, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari dari arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sambil mendorongku dari belakang, hingga aku tersedak. Aku pikir itu adalah sepupuku, Haikal, yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi.
dengan hanya menggunakan cawat dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Tapi, kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Haikal, habis mandi tuh pakai baju dulu, Dek. Baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian. Jadinya bau acem, ujarku. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruangan TV. Haikal dari mana? Kan Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi. Dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Waduh, apalagi ini, gumamku. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebatan bayangan aneh. Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut tergerai sampai kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan ringannya. Namun, kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu, aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak. Puncaknya terjadi malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga. Karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku tak ceritakan ini pada sepupuku, Zahra yang tidur sekamar denganku. Karena aku yakin, dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali. Walaupun sedikit sulit, akhirnya aku terlelap. Namun ketenanganku terusik kembali. Aku tidur dalam posisi terlentang. Dan tiba-tiba saja merasakan dadaku seperasa ditindih sesuatu. Sesak bukan kepalang. Dan tak lama berselang, aku merasakan tubuhku diseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak. Hingga kurasakan tubuhku terjatuh. Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya kami letakkan kipas angin. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu. Tapi tetap tak kelihatan. Malah yang kurasa leherku dibelit kabel kipas angin yang tiba-tiba mati. Aku merasa makhluk itu makin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi, hingga tak lama kemudian, aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu, dengan kondisi leher yang terikat kabel kipas angin. Pagi-pagi sekali, aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk. Begitu kubuka mata, ternyata itu bibiku. Tiba-tiba aku sudah ada di tempat tidur lagi dan langsung beristighfar. Bibiku berkata bahwa ia yang mengangkatku dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kenapa aku bisa dalam posisi seperti itu. Aku pun menceritakan kejadiannya. Dan dia pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari keluar kamar dan berkata bahwa saat ia memelukku sambil tiduran, bukan aku yang dipeluk, melainkan pocongan yang amat besar. Maka dari itu, Zahra langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya. Siangnya kami mendatangkan seorang ustadz ke rumah, dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang nyaris membunuhku semalam tidak terjadi lagi. Kami mengadakan pengajian,
dan mengundang para tetangga di pengajian itu. Dari mereka juga kami mendengar bahwa di kamar tempat aku dan Zahra tidur, itu pernah ada seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Dan katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Pak Ustadz menyarankan pada kami bahwa kami harus sering membaca surat Yasin di rumah itu. Aku juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Semenjak kami membacakan surat Yasin sehabis sholat, aku tak pernah lagi mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu. Itulah cerita tentang diganggu penghuni kontrakan tua yang pernah terjadi di sekitar kita. Cerita tersebut bukan bermaksud untuk menakut-nakuti sobat payung sekalian, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa mereka ada di sekitar kita. Ingat, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.